Assalamualaikum sahabat hikmah nyata yang dirahmati Allah. Dalam cerita kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mengguncang satu kampung. Seorang pedagang daging yang licik, demi meraup untung besar di hari raya kurban, tega mencampurkan daging babi ke dalam kantong daging kurban dan membagikannya ke warga tanpa rasa bersalah. Semua tampak bahagia, sampai satu persatu keanehan terjadi. Anak-anak kerasukan, bau bangkai memenuhi rumah. Bahkan mayatnya sendiri ditolak bumi. Apa sebenarnya yang disembunyikan pria ini? Dan kenapa wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi menyerupai manusia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Namanya Salim. Seorang pria parubaya dengan senyum licik dan tangan yang tak pernah berhenti menghitung uang. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang setiap tahun ramai dengan tradisi kurban. Salim bukan orang sembarangan. Ia pemilik lapak daging terbesar di pasar desa. Orang mengenalnya sebagai juragan daging, tangan kanan panitia kurban, dan pemasok utama sapi potong saat Idul Adha tiba. Namun tahun ini berbeda. Usahanya sepi, utangnya menumpuk, dan debt collector mulai sering mampir ke rumahnya. Daging sapi yang biasa ia stok kini melambung harganya. Sementara para panitia masjid mulai menagih janji. Mereka sudah setor uang, dan Salim janji akan kirim 2 ekor sapi kurban kualitas super. Malam sebelum hari raya, Salim gelisah. Ia duduk di beranda rumahnya sambil merokok dalam gelap. Pikirannya penuh hitungan. Kalau ia beli sapi utuh, habis modal. Tapi kalau ia potong babi dari peternakan terlarang di pinggir hutan, lalu dicampur dan dibungkus seperti daging sapi, siapa yang tahu? Ia masih ingat, pernah sekali melihat babi-babi itu dipelihara diam-diam oleh orang Tionghoa tua di balik ladang karet. Bau amisnya menjijikkan, tapi dagingnya gemuk, merah, dan kalau disayat tipis, mirip sekali dengan daging sapi. Pukul 3 dini hari, Salim naik motor tua ke arah hutan. Di atas boncengan belakang, 2 ekor babi terikat dan dibius. Tak ada bulan. Tak ada suara selain deru mesin dan napasnya yang berat. Sampai di tempat gelap, ia sembelih dengan cepat. Darahnya muncrat. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya mantap. Demi bisnis. Demi bertahan hidup, katanya dalam hati. Pagi harinya, Salim membawa 5 keranjang daging ke masjid. Warga menyambutnya dengan tawa dan ucapan syukur. Masya Allah, segar banget ini dagingnya Pak Salim, kata Pak RT sambil mengelus dagu. Salim tertawa kecil. Ya namanya juga daging kurban, harus terbaik. Sapi yang disembelih pagi itu memang asli. 2 ekor besar. Dibeli dengan harga sisa uang panitia. Tapi jumlah daging yang dibagikan lebih dari yang seharusnya. Bahkan beberapa warga menerima 2 kantong penuh. Mereka heran, tapi tetap bahagia. Tak ada yang mencurigai apapun. Di balik lapak distribusi, Salim memperhatikan setiap kantong yang dibagikan. Ia tahu betul mana yang murni, mana yang campuran. Warga berlalu lalang dengan wajah senang. Anak-anak berlarian sambil membawa kantong plastik merah. Ibu-ibu sibuk memotong bawang dan cabai. Aroma santan mulai menyeruak dari dapur-dapur. Namun tak jauh dari sana, seekor anjing kurus mondar-mandir di sekitar tempat penyembelihan. Lidahnya menjulur, dan sesekali ia mencium-ciumi tanah basah yang masih menyimpan tetesan darah. Salim melihatnya dan mengusir dengan batu. Tapi anjing itu tak pergi. Ia hanya menatap Salim lama, lalu menghilang ke balik semak. Menjelang sore, kampung ramai. Rendang dan tongseng dimasak besar-besaran. Warga duduk bersila makan bersama di balai desa. Tawa menggelegar. Salim pun ikut makan bersama. Di piringnya, potongan daging yang ia tahu berasal dari babi. Ia kunyah perlahan. Tak ada yang sadar. Tak ada yang curiga. Tapi saat malam turun, angin berubah dingin. Lebih dingin dari biasanya. Lampu di dapur Salim berkedip.
Kompor tiba-tiba mati. Dan suara lirih dari kamar belakang terdengar seperti erangan. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Salim berdiri kaku. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin. Mungkin cuma bayangannya sendiri. Tapi ia tak tahu. Hari itu, satu kampung telah makan daging haram tanpa mereka sadari. Dan besok, tidak ada yang akan bisa tidur dengan tenang. Pagi hari selepas Idul Adha seharusnya menjadi waktu yang damai. Namun pagi itu, desa Karangjati terasa aneh. Langit mendung tanpa angin, dan udara terasa lebih pengap dari biasanya. Di beberapa rumah, ibu-ibu sibuk menyelesaikan masakan sisa semalam. Anak-anak masih tertidur karena kekenyangan. Namun sesuatu perlahan terasa ganjil. Di rumah Buminah, panci rendang yang ditinggalkan semalaman mendadak berbau tengik. Saat dibuka, lemak menggumpal seperti kapur, dan kuah santan berubah kehijauan. Bu Minah mengernyit. "Kok cepet banget Basya?" gumamnya. Ia buang isinya ke pekarangan belakang. Tapi anjing peliharaannya malah menggonggong ke arah panci bekas daging itu. Lalu muntah. Di rumah Pak Darto, anak gadisnya demam tinggi. Padahal semalam masih sehat. Bahkan paling lahap saat makan gulai. Tapi pagi itu tubuhnya menggigil, dan matanya menerawang ke sudut ruangan. Ia memeluk bantal sambil berbisik. "Ada yang berdiri di pojokan, Pak." Pak Darto merinding. Ia melihat ke sudut ruangan yang dimaksud. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan samar dan dinding penuh bercak lembab. Sementara itu di rumah Bu Jumi, ayam peliharaannya mati mendadak. Bukan satu, tapi 7 ekor sekaligus. Mulut mereka berbuih. Dan anehnya, ada bercak darah di mulut kandang. Saat suaminya mencoba membersihkan, bau amis menusuk hidung seperti daging busuk yang direndam semalaman. Siangnya, kabar aneh mulai menyebar. Warga saling cerita saat berkumpul di warung kopi dekat masjid. "Masakan di rumahku bau kayak bangkai, Padli," kata seorang lelaki. "Lah, rumahku juga gitu. Tadi istri nyuci daging. Katanya kayak keluar lendir. Padahal baru semalam. Masa udah busuk?" Sahut yang lain. Tawa-tawa kecil terdengar. Mereka menganggap itu hal biasa. Tapi tidak dengan Pak Tamin, penjaga masjid tua yang dikenal hafal ayat. Ia duduk di ujung warung sambil menatap cangkir kopinya yang tak disentuh. Kalau banyak rumah tiba-tiba bau. Kalau anak-anak sakit bareng. Kalau hewan mati tanpa sebab. Itu tandanya. Ada yang gak beres dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Ucapnya pelan. Beberapa warga langsung terdiam. Malamnya, kejadian makin menjadi. Di rumah Bu Sarti, suara ketukan dari lemari dapur terdengar berulang. Saat dibuka, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menutupnya, suara erangan terdengar dari bawah meja. Suaminya menyenter. Kosong. Namun aroma menyengat menusuk hidung. Bau yang sama seperti saat ia menyembelih ayam busuk dulu. Di rumah Pak Dasuki, anaknya tiba-tiba muntah darah. Tapi darahnya aneh. Berwarna kehitaman dan berbau tengik. Mereka buru-buru ke bidan desa. Namun bidan sendiri mendadak pingsan begitu mencium aroma dari tubuh si anak. Desa Karangjati menjadi gaduh dalam diam. Tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi semua merasakannya. Ketegangan, kengerian, dan ketakutan perlahan menyusup ke dinding rumah mereka. Seolah daging yang mereka makan sedang membalas dari dalam perut. Malam itu, beberapa warga tak bisa tidur. Beberapa mengaku mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka duduk di meja makan yang panjang. Piring di hadapan mereka berisi daging yang masih mentah dan mengucurkan darah. Tapi saat hendak menyuap, potongan daging itu bergerak. Berkedut. Lalu, terdengar suara babi mengerang dari dalam daging. Pagi harinya, warga mulai resah. Beberapa membuang sisa daging ke sungai. Tapi air sungai mendadak berubah warna kemerahan. Beberapa warga tua mulai curiga dan menyebut ini azab. Tapi siapa yang berani bicara keras-keras? Salim masih tenang. Ia menutup rapat lapaknya dan mengunci pintu rumahnya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Dari balik jendela,
Ia melihat sesuatu berdiri di depan rumah. Seekor babi hitam. Tapi anehnya, babi itu tidak berkaki empat. Ia berdiri tegak, seperti manusia. Keesokan harinya, suasana desa makin tak menentu. Wajah warga kusut. Mata cekung karena kurang tidur. Cerita-cerita aneh menyebar cepat seperti api menyambar daun kering. Ada yang mengaku mendengar suara geraman dari dalam kulkas. Ada pula yang mendadak jatuh sakit usai makan sisa rendang dari malam sebelumnya. Di masjid, Pak Tamin terlihat duduk lama di mihrab, termenung. Ia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penyakit atau makanan basi. Saat ia hendak iqamah salat subuh, tiba-tiba pengeras suara mati total. Tidak ada petir. Tidak ada hujan. Tapi kabelnya mengeluarkan percikan meski tak ada kerusakan. Suara adzan yang biasanya menggema di pagi hari, hilang begitu saja. Setelah salat, Pak Tamin mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan mengajak warga yang merasa aneh terhadap daging untuk membawa sisa potongan ke masjid. Tak disangka, puluhan kantong plastik mulai berdatangan. Daging-daging berlemak aneh, teksturnya kenyal dan lengket, dan warnanya sedikit keabu-abuan. Ini bukan daging sapi, ucap Pak Tamin lirih, menggenggam salah satu potongan sambil memejamkan mata. Beberapa warga yang hadir mulai tak tahan dan muntah. Aroma dari kantong-kantong itu lebih dari sekadar bau busuk. Ada sensasi amis dan tengik yang mengaduk perut. Tak butuh waktu lama sampai salah satu ibu-ibu yang membawa sisa daging langsung pingsan setelah mencium isinya. Pak Tamin lalu mengambil satu potongan, meletakkannya di atas wajan kecil dan menyalakan api. Tapi anehnya, api tidak menyala. Kompor hidup, gas normal. Tapi api seperti menolak menyentuh daging tersebut. Beberapa kali coba, tetap sama. Lalu saat api berhasil menyentuh daging itu, dagingnya tidak gosong, malah mulai mengeluarkan darah segar, menetes, lalu mengalir ke lantai masjid. Sontak semua yang melihat menjerit. Beberapa jatuh terduduk, ada yang menangis, ada yang gemetar sambil membaca istighfar. Pak Tamin tetap diam, lalu mengangkat tangannya dan membaca doa pelan-pelan. Tapi saat ia membaca kalimat suci itu, bibirnya membeku. Lidahnya terasa kaku. Suaranya tersangkut di tenggorokan. Seolah langit menolak mendengar doanya. Doa ini tak sampai, katanya pelan. Setelah kejadian itu, desa seperti diselimuti kabut keputusasaan. Salat berjamaah makin sepi. Ibu-ibu tak lagi masak dari daging kurban. Sebagian melemparkannya ke hutan, sebagian lain dikubur dalam tanah. Tapi kuburan daging itu mengeluarkan aroma yang menyebar kemana-mana. Bahkan anjing dan kucing tak ada yang berani mendekat. Di salah satu rumah warga, Al-Quran yang diletakkan di atas rak tiba-tiba basah. Bukan karena air, tapi bercak merah seperti darah segar. Warga bingung dan ketakutan. Tak ada logika yang bisa menjelaskan kejadian demi kejadian ini. Di rumah Salim sendiri, keadaan semakin mencekam. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari loteng, padahal rumah itu tidak punya loteng. Pintu kamar terbuka sendiri. Kulkas berdengung aneh seperti napas terengah. Dan bau busuk muncul dari dalam lemari yang sudah dikosongkan sejak lama. Salim mulai ketakutan. Ia tak bisa makan. Tak bisa tidur. Tubuhnya makin kurus. Tapi ia tetap bungkam. Ia tahu asal-muasal semua ini berasal dari dirinya. Tapi yang tidak ia tahu, rahasia yang ia kubur pelan-pelan mulai naik ke permukaan. Warga mulai saling bertanya. Beberapa mulai menduga ada sesuatu yang salah sejak awal. Mereka berkumpul diam-diam malam hari, dan dari mulut ke mulut muncul satu nama, Salim. Dan malam itu, seekor anjing liar menggali tanah di belakang rumah Salim. Ia menggali tanpa henti, mencakar tanah kering yang keras, lalu berhenti saat menemukan benda keras. Bukan tulang ayam, bukan tulang sapi, tapi tulang dengan bentuk rahang melengkung, dan taring panjang di ujungnya. Malam itu langit hitam legam tanpa bintang. Desa Karangjati sunyi seperti ditinggal makhluk hidup. Di beberapa rumah, lilin menyala menggantikan listrik yang tiba-tiba padam. Warga mulai berbisik-bisik, saling menuduh dalam diam,
Dan semua mata mengarah ke satu rumah yang mereka hindari sejak hari pertama, rumah Salim. Desas-desus tentang daging haram makin menyebar. Nama Salim disebut lebih sering dari nama ustaz di masjid. Namun tak ada yang berani langsung menuduh. Sampai sebuah insiden membuat semuanya pecah. Malam itu, seorang anak kecil bernama Rehan berteriak histeris di tengah jalan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dan ia menunjuk ke arah rumah Salim. Wajahnya pucat, bajunya basah karena keringat dingin. Orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung berlarian keluar. Ada babi berdiri di atas atap rumah Pak Salim, jeritnya. Warga yang berkumpul menatap ke atap rumah Salim. Kosong. Tapi mereka tahu, malam-malam sebelumnya banyak yang mengaku melihat bayangan hitam merayap dari dinding ke genteng, dari pohon ke jendela. Pak Tamin yang ikut datang, menatap tajam ke arah rumah itu. Sudah waktunya kita bongkar kebenaran ini, ucapnya tegas. Warga serentak bergerak. Mereka membawa senter, cangkul, dan keberanian yang lahir dari rasa takut. Mereka mengepung rumah Salim yang terkunci rapat. Setelah mengetuk tanpa dijawab, mereka dobrak pintu depan. Rumah itu gelap dan lembab. Bau busuk menyambut dari dalam. Lantai lengket, dinding penuh bercak merah, dan di tengah ruang tamu ada ember besar yang berisi air kehitaman. Salim ditemukan terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus, wajahnya seperti tulang dibungkus kulit. Jangan dekat-dekat, bisiknya. Matanya kosong. Warga mengabaikannya dan langsung menuju halaman belakang. Di sanalah seekor anjing ditemukan menggali tanah. Mereka mulai menggali bersama, dan tak lama kemudian, mereka menemukan tulang babi, darah beku yang menghitam, serta kantong plastik bekas daging. Jeritan pecah dari warga. Beberapa perempuan pingsan. Yang laki-laki langsung menarik Salim keluar rumah. Ini yang kau kubur, Salim. Ini daging apa? Bentak Pak Darto, tetangga sebelah rumahnya. Salim hanya diam. Bibirnya bergerak. Tapi tak ada suara yang keluar. Warga mengikat Salim dan membawanya ke masjid. Di sana, Pak Tamin sudah menunggu. Ia menyiapkan air ruqyah, berharap bisa mengungkap apa yang masih disembunyikan. Saat air itu disiram ke kepala Salim, ia berteriak. Tapi bukan teriakan manusia. Suara yang keluar adalah geraman binatang, dalam dan liar. Kulit wajahnya memerah, lalu melepuh, seperti terbakar dari dalam. Daging pipinya bergulung ke bawah, memperlihatkan gigi yang membusuk. Matanya membesar, dan pupilnya berubah menjadi hitam penuh. Warga terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Salim menggeliat, meronta, dan tubuhnya seperti kejang. Tiba-tiba ia bangkit dan melarikan diri keluar masjid. Ia berlari menuju jalan utama, lalu menabrak dinding masjid tua di ujung gang. Suara retakan terdengar keras. Tubuhnya jatuh, menggigil, lalu membeku. Beberapa warga mendekat, tapi tak ada yang berani menyentuh. Tubuh Salim membusuk dalam hitungan menit. Dari kulitnya keluar cairan hitam. Tangannya memutih seperti lilin mencair. Wajahnya tak lagi dikenali. Pak Tamin hanya berdiri diam, menutup mata. Dia bukan cuma menipu manusia, tapi ia menyuapi satu kampung dengan daging najis, ucapnya lirih. Dan malam itu, tak ada suara adzan, tak ada tawa. Hanya isak tangis dan bau kematian yang perlahan menyebar di seluruh penjuru desa. Jenazah Salim tergeletak di teras masjid semalaman. Tak ada satupun warga yang berani menyentuhnya. Udara malam terasa lebih pekat, lebih dingin, seolah desa Karangjati sudah tak diberkahi lagi. Bahkan binatang malam pun bungkam. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung hantu. Hanya diam. Dan bau busuk yang terus menebar dari tubuh Salim yang mulai membusuk sebelum waktunya. Pagi harinya, Pak Tamin dan beberapa tokoh masyarakat akhirnya memberanikan diri mengangkat jenazah Salim. Mereka memutuskan untuk memandikannya sesuai syariat, berharap bisa menutup aib ini dengan layak. Namun saat air menyentuh tubuh Salim, air itu berubah warna menjadi kehitaman. Busanya berbau tengik, dan setiap kali tubuhnya diguyur, muncul cairan merah dari pori-porinya seperti darah segar yang belum berhenti mengalir.
Ibu-ibu yang membantu segera mundur, menutup mulut, sebagian muntah. Ini bukan jenazah biasa, bisik salah satu dari mereka. Ketika proses kafan dimulai, kulit Salim menempel pada kain kafan. Ditarik sedikit saja, kulitnya robek. Seorang warga laki-laki mencoba membalikan tubuh Salim, dan saat itu mereka melihat bagian punggungnya ditumbuhi bulu kasar hitam seperti bulu babi. Ujung jarinya berubah bentuk, dan di bagian pergelangan kaki, kuku-kukunya menebal seperti cakar. Pak Tamin langsung menarik nafas panjang. Cepat, kita harus kuburkan sebelum matahari naik, ucapnya dengan nada tegas tapi gemetar. Tapi ternyata tanah pun menolak. Saat lubang makam mulai digali, tanahnya keras seperti batu. Dicangkul berkali-kali hanya menimbulkan percikan api kecil dari logam. Beberapa pemuda desa mencoba menggali di tempat berbeda. Sama, cangkul mereka memantul. Bahkan skop baja pun bengkok saat menyentuh tanah. Seolah bumi benar-benar tidak mau menerima mayat Salim. Pak Tamin mulai membaca doa keras-keras. Warga ikut mengamini. Tapi suara mereka tenggelam oleh hembusan angin panas yang mendadak datang dari arah barat. Daun-daun beterbangan. Langit mendung. Dan satu pohon besar di dekat makam mengeluarkan suara retakan. Lalu roboh menimpa tanah galian. Semua orang lari tunggang langgang. Tangisan terdengar di antara teriakan. Seorang pemuda jatuh pingsan. Seorang ibu-ibu histeris menyebut nama Salim sambil menjerit. Dia bukan manusia lagi. Dia bukan manusia lagi. Akhirnya, mereka memutuskan membawa mayat Salim kembali ke rumahnya. Tak ada yang mau menyentuh. Mereka gunakan tandu bambu, dan tubuhnya ditutup rapat dengan tikar tua yang baunya menusuk. Rumah Salim dikunci rapat. Jenazah diletakkan di dalam kamar, di atas lantai semen dingin. Tapi kejadian tak berhenti di situ. Malam harinya, warga yang tinggal paling dekat dengan rumah Salim mendengar suara jeritan dari dalam rumah kosong itu. Suara keras, teriakan yang serak, seperti suara makhluk yang tengah disembelih. Lampu di sekitar rumah Salim mati total. Dan seekor kucing liar ditemukan mati dengan posisi kepala menghadap pintu rumah itu. Matanya terbuka lebar. Satu persatu warga mulai pindah mengungsi ke rumah sanak keluarga. Anak-anak dilarang keluar rumah. Masjid ditutup untuk sementara. Desa Karangjati berubah jadi kampung sepi yang dikelilingi rasa takut. Salim, lelaki yang pernah disegani karena kelihayannya berdagang, kini menjelma jadi nama yang bahkan tak berani diucapkan keras-keras. Setiap malam, orang hanya bisa berdoa dalam diam. Takut suaranya malah memanggil sosok yang tidak lagi bisa disebut manusia itu. Dan sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang berani melintas di depan rumah Salim. Mereka bilang, bayangannya masih berdiri di balik jendela. Hari ketiga setelah kematian Salim, rumahnya berubah menjadi bangunan terkutuk. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, bahkan sekadar lewat di depannya. Semua jendela tertutup, tapi orang-orang bersumpah pernah melihat bayangan bergerak di balik tirai. Malam-malam mereka terganggu oleh suara ketukan kayu, jeritan samar, dan erangan panjang seperti makhluk sedang menahan sakit. Mayat Salim masih tergeletak di kamar belakang. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Bahkan udara di sekitar rumah itu lebih dingin dari tempat lain, meski matahari bersinar terik. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba mendekat, langsung jatuh sakit. Ada yang demam tinggi, ada pula yang kehilangan suara selama berhari-hari. Pak Tamin akhirnya meminta bantuan seorang kiai dari kota sebelah. Kiai Harun datang dengan rombongan. Ia membawa kitab-kitab, air doa, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, harus dihadapi. Mereka masuk rumah Salim sambil membaca doa keras-keras. Dan saat pintu kamar dibuka, bau bangkai yang sangat menyengat langsung menyerbu hidung. Mayat Salim belum rusak, justru terlihat utuh. Tapi kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Lidahnya menjulur panjang. Di bawah tubuhnya, lantai basah dengan cairan merah kental seperti darah yang tak pernah kering. Wajahnya masih terlihat, seperti menatap dengan mata setengah terbuka. Kiai Harun mencoba membacakan ayat-ayat tertentu. Tapi lampu langsung padam. Tirai berkibar. Udara menjadi panas sesak.
dan tubuh Salim mendadak bergerak sendiri. Ia menggeliat pelan. Tangannya terangkat sedikit, dan dari mulutnya terdengar bunyi lirih seperti suara babi sedang mengorok. Semua orang mundur. Salah satu santri berteriak ketakutan, lalu jatuh pingsan. Kiai Harun tetap tenang, tapi keringat dingin menetes deras dari dahinya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar mayat. Ini adalah tubuh yang telah diisi oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Mereka mengangkat jenazah itu dan kembali mencoba menguburkannya. Kali ini, di pinggiran desa, jauh dari permukiman. Tanah sudah digali oleh beberapa pemuda. Tapi begitu jenazah diturunkan ke liang lahat, tanahnya kembali mengeras. Cangkul patah, kayu pelindung jenazah pecah. Dan dari dalam lubang keluar suara desisan seperti uap panas dari neraka. Tiba-tiba langit berubah gelap. Angin kencang berhembus. Pohon-pohon berayun liar. Dan sebuah suara teriakan panjang terdengar dari langit. Suara tanpa arah, tanpa wujud. Semua yang hadir langsung lari menyelamatkan diri. Malam itu, jenazah Salim dikembalikan lagi ke rumahnya. Diletakkan begitu saja di ruang tengah, tanpa kafan, tanpa doa, tanpa upacara. Sejak saat itu, rumah itu tak pernah dihuni lagi. Waktu berjalan, tahun berganti, tapi rumah itu tetap berdiri, tertutup debu, ditelan semak dan ilalang. Setiap Idul Adha, tak ada satupun warga berani menyebut nama Salim. Mereka menyebut rumah itu sebagai rumah kutukan. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam takbiran, suara kompor menyala terdengar dari dalam rumah kosong itu. Dan di pagi harinya, selalu ada cairan merah menetes dari celah pintu, seperti daging segar yang belum sempat dibersihkan. Sahabat hikmah nyata yang dirahmati Allah. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa apa yang haram tak akan pernah bisa ditutup selamanya. Sekali kita menyentuh yang najis demi dunia, maka kita juga yang akan dipermalukan di hadapan akhirat. Allah telah memperingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia musuh yang nyata bagimu. Cerita ini adalah fiktif, namun ditulis seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga menjadi cermin bagi hati-hati kita yang lalai. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like, tulis komentarnya di bawah, dan subscribe channel Hikmah Nyata sebagai bentuk dukungan kalian agar kami terus menyampaikan kisah-kisah penuh makna dan peringatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.